Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Dia Salsabila selaku moderator untuk kelompok 3. Sebelum masuk ke materi, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 6 orang, yaitu Agnes Kirensiana Sugan, Alivia Devi Maharani, Cindy Syafina Budi, Farah, Prita Ayu, dan saya sendiri Dia Salsabila. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai asas-asas hukum pidana dengan penjabaran materi yang terbagi menjadi 5, yaitu asas legalitas, asas teritorial, asas personalitas, asas perlindungan, dan asas persamaan. Yang pertama yaitu asas legalitas. Asas legalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang hanya bisa dihukum jika perbuatannya sudah diatur di dalam undang-undang sebelum dilakukan. Hal ini melindungi dari penegakan hukum yang sewenang-wenang dan memberikan kepastian hukum. Fungsi dari asas legalitas adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan pidana yang sewenang-wenang. Hal ini juga memastikan bahwa hanya perbuatan yang telah jelas diatur di dalam undang-undang yang hanya bisa dihukum. Tujuan dari asas legalitas adalah menciptakan kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah penghukuman atas dasar hukum yang dibuat setelah perbuatan terjadi atau retroaktif. Asas legalitas di Indonesia itu tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Kemudian, kesimpulannya adalah asas legalitas menjamin bahwa hukum pidana hanya berlaku untuk perbuatan yang sudah diatur di dalam undang-undang sebelumnya. Prinsip ini memberikan kepastian hukum dan melindungi individu dari penghukuman yang tidak adil. Yang kedua adalah asas teritorial. Salah satu syarat untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat adalah memiliki wilayah yang tetap. Dengan adanya kepemilikan wilayah tetap ini menjadi penting karena sebagai batas kedaulatan bagi negara dalam melakukan kewenangannya. Itulah mengapa dengan adanya asas teritorial ini menjadi suatu asas yang sangat berpengaruh dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan wilayah negara. Asas teritorial ini mengatur segala perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan di suatu wilayah negara, termasuk wilayah darat, laut, dan udara. Dan dengan adanya asas ini dapat menjadi bukti bahwa suatu negara dapat menerapkan hukum, mengadili, dan melakukan tindak pidana di wilayah negaranya. Dan ini berlaku untuk siapa saja yang menetap di wilayah negara tersebut, termasuk warga negara Indonesia, warga negara asing, dan badan-badan hukum. Asas ini diatur dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi, aturan pidana dalam perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asas teritorial ini berlaku bagi siapa saja yang berada di batas wilayah tersebut. Dan apabila terjadi suatu tindak pidana di luar batas wilayah negara tersebut, maka hukum internasional lah yang berlaku. Yang ketiga, asas personalitas. Asas personalitas ini biasa disebut dengan asas nasionalitas aktif. Asas ini tercantum di pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 KUHP. Menurut asas ini, ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Tegasnya, asas ini dikaitkan dengan orangnya atau warga negaranya tanpa mempersoalkan dimanapun ia berada. Berbeda dengan asas teritorial sebelumnya yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki yurisdiksi atau kewenangan untuk menegakkan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah teritorialnya. Kalau asas teritorial tersebut tanpa memandang kewarganegaraan pelaku atau korbannya. Contoh kesalahan yang dapat ditindak pidana berdasarkan asas nasionalitas aktif adalah korupsi. Korupsi oleh pejabat negara di luar negeri, meskipun kejahatan itu terjadi di negara lain, tetapi ia tetap dapat dituntut dan dihukum oleh pemerintah Indonesia. Selain kasus korupsi, ada
kasus terorisme yang juga menjadi salah satu kesalahan yang dapat dihukum berdasarkan asas nasionalitas aktif ini. Karena tindakan tersebut merugikan kepentingan nasional. Jadi gunanya asas ini apa sih? Oke, jadi gunanya asas ini penting untuk memastikan warga negara agar tidak lolos dari keadilan hanya karena melakukan kejahatan di luar negeri. Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya, kenapa sih hukumnya harus di negara asal, nggak di negara tempat berlakunya kesalahan seperti asas teritorial? Nah, hal ini terjadi karena beberapa faktor. Namun di sini saya akan menyebutkan 2 saja. Yang pertama, perbedaan hukum di setiap negara. Jadi, tidak semua negara itu memiliki hukum yang sama. Ada kemungkinan bahwa tindakan yang dianggap kejahatan di negara asal pelaku tidak dianggap kejahatan di negara tempat kejahatan dilakukan. Lalu yang kedua, perlindungan warga negara. Negara asal tentunya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa warganya dihukum secara adil. Karena dalam beberapa kasus, negara asal mungkin khawatir warga negaranya tidak akan mendapatkan perlakuan adil di negara tempat kejahatan dilakukan. Sehingga negara asal memilih untuk mengambil alih proses hukum. Jadi, meskipun negara tempat kejadian biasanya memiliki hak pertama untuk menghukum, asas personalitas atau nasionalitas aktif ini memungkinkan negara asal untuk menegakkan hukum terhadap warganya demi keadilan dan kepentingan nasional. Oke, selanjutnya yaitu asas perlindungan atau asas nasional pasif. Apa itu asas perlindungan atau asas nasional pasif? Asas perlindungan merupakan asas yang melindungi kepentingan nasional. Asas ini memungkinkan tindak pidana berlaku bagi seseorang yang mengancam integritas atau keselamatan negara. Asas ini berlaku bagi siapa saja dan di mana saja bagi seseorang yang melakukan tindak pidana yang mengancam integritas atau keselamatan negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Apa saja sih yang termasuk ke dalam integritas atau keamanan nasional? Yang pertama adalah mengenai martabat presiden dan wakil presiden. Yang kedua, perekonomian dan perdagangan dalam suatu negara. Yang ketiga, cap negara, segel negara, dan surat-surat penting pemerintahan lainnya. Asas nasional pasif atau asas perlindungan terdapat dalam Undang-Undang KUHP Pasal 5 Ayat 1 Tahun 2023. Kelima, asas persamaan. Asas persamaan adalah suatu asas yang menciptakan kesetaraan dalam hukum pada setiap individu atau manusia tanpa ada suatu pengecualian atau keistimewaan. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum, tentunya setiap warga negara menginginkan untuk mendapatkan keadilan, kesetaraan, atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum dari negara dan pemerintah. Hal ini dijelaskan pada Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, asas persamaan ini menjelaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, agama, atau jenis kelamin. Asas ini menjadi dasar dalam sistem peradilan yang mengharuskan adanya perlakuan yang adil dan sama terhadap semua pihak, baik kaya maupun miskin, penguasa maupun rakyat biasa. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.